Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar pelajaran 7, yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat 1. Meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. 2. Menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang ketiga, memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang keempat, menghafal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Pelajaran kita yang pertama yaitu, apa makna Rasul Allah? Rasul artinya utusan. Sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak. Rasul artinya seorang laki-laki yang diutus oleh Allah dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umat manusia. Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul? Mari kita perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Dari ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan anak-anak, Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira, yaitu menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menaati perintahnya, dan memberikan peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana manusia lainnya, Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia. Rasul juga makan, minum, merasa senang, susah, dan sifat-sifat manusia lainnya. Pelajaran kita berikutnya yaitu tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah. Tugas para Rasul Allah yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas tersebut sukses dan berhasil, Allah memberikan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Pertama, sifat siddiq, artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya, anak-anak. Mustahil seorang Rasul berkata dusta atau bohong. Yang kedua, yaitu bersifat amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil berkhianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Yang ketiga, bersifat tabligh, artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya walaupun terasa sulit. Yang keempat, Rasul bersifat fatonah, artinya cerdas. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, sehingga dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik.
Cara meneladani sifat Rasul yaitu dengan cara 1. Berbuat yang benar, artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Yang kedua, kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Yang ketiga, pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada yang lainnya. Yang keempat, dengan cara hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas hati nurani. Pelajaran kita berikutnya yaitu Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi terdiri dari dua kata. Pertama, ulul atau uli, artinya mempunyai atau memiliki. Yang kedua, al-azmi, artinya teguh atau tekad yang kuat. Rasul ulul azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja Rasul Ulul Azmi itu? 1. Nabi Nuh alaihissalam. Selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Allah menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya bernama Azar, yaitu pembuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imron, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang zalim, mengaku dirinya Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Namun dengan kesabaran yang tinggi, Nabi Musa alaihissalam terus menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Ulul Azmi yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam, yaitu putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja tanpa ayah. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia. Percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Dengan kesabaran yang tinggi, Nabi Isa berdoa kepada Allah dan doanya dikabulkan sehingga Nabi Isa alaihissalam selamat dari ancaman pembunuhan tersebut. Pelajaran kita berikutnya yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi. Sejak usia muda, Rasulullah SAW terkenal jujur. Maka dari itu, beliau diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah patung atau berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Pernah ketika Rasulullah SAW sedang beribadah,
Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotori dengan najis. Namun Rasulullah hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini berulang-ulang beliau baca. Dari peristiwa itu, Rasulullah bukanlah sosok manusia pendendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama. Cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain jujur dan pemaaf, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi anak yatim. Rasul pernah berkata, "Barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku." Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah kepedulian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, anak-anak. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah Rasul terakhir. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Rasulullah SAW sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khotamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Pelajaran kita berikutnya adalah sikap terpuji para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Sikap terpuji atau mahmudah artinya sikap yang baik sesuai aturan agama Islam. Misalnya, jujur, pemaaf, tekun, malu kalau diri tercela, bersih, pemurah, sabar, dan seterusnya. Para nabi dan rasul terpelihara dari segala macam dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Tetapi sebagaimana manusia biasa, tidak lepas dari sifat khilaf, seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, yaitu mendekati pohon larangan Allah akibat godaan setan. Kita lanjutkan sikap terpuji para Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan hati, tabah dan sabar. Mengapa diberi gelar Ulul Azmi? Karena mereka yang paling banyak mendapat tantangan, paling banyak penderitaan, akan tetapi mereka tetap teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Bagaimana cara kita meneladani atau mencontoh sifat-sifat Rasul Ulul Azmi? Yaitu dengan cara 1. Teguh dan sabar dalam belajar. 2. Teguh dan sabar dalam beribadah. 3. Teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. 4. Teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. 5. Teguh dan sabar dalam pergaulan atau tidak cepat marah. 6. Teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal kita, anak-anak. Semoga kita semua dapat meneladani sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Ulul Azmi. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga bermanfaat. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.